baru saja menggerakkan delmannya meninggalkan Telaga Angker, di mana dia sedang mencari Nilam Cahya, wanita tamunya yang hilang. Tetapi belum jauh meninggalkan Telaga Angker itu, mendadak dia menghentikan delmannya karena dia melihat seseorang sedang berjalan ke arahnya. Siapa orang itu? Dia berjalan ke arah jalan ini. Nampaknya seperti seorang perempuan. Iya, dari gerak jalannya memang seorang perempuan. Aneh. Mau apa dia berjalan di tempat ini? Dia sepertinya akan menuju ke Telaga Angker. Perempuan tua itu sudah hampir dekat ke delmanku ini. Nyai, siapa kau ini? Kau memanggilku? Benar, rupanya dia memang seorang perempuan tua. Tapi keadaannya aneh. Wajahnya ditutupi cadar hitam dan jubah yang dipakai juga hitam. Siapa perempuan tua itu? Kau mau apa sebenarnya menegurku, ha? Nyai, siapa sebenarnya? Nampaknya Nyai akan menuju ke Telaga Angker ini. Jangan, Nyai. Sebaiknya kembali saja. Hari akan gelap. Berbahaya. Aku sedang kebingungan. Bolehkah aku ikut denganmu? Memang Nyai sebenarnya mau kemana? Aku tidak punya tujuan. Sudah berhari-hari aku berjalan. Aku rasanya sudah lelah. Perutku lapar sekali. Kasihan juga perempuan tua itu. Tapi dia aneh. Penampilannya itu sepertinya dia seorang pimpinan sebuah perkumpulan. Boleh aku ikut denganmu? Aku ingin mencari makanan. Aku lapar dan lelah sekali. Iya, baiklah. Ayo, naiklah ke atas delmanku. Di desaku banyak rumah makan yang bisa kau singgahi nantinya. Naiklah. Iya, terima kasih. Bantulah aku naik ya. Iya. Nyai duduk di belakang tempat penumpang saja ya. Sudah, kita berangkat sekarang, Nyai. Ya. Delman itu terus bergerak. Sepanjang perjalanan, Membagus masih diliputi rasa heran. Perempuan tua berjubah dan bercadar hitam yang duduk di belakang delman itu tidak bersuara. Nyai, siapa nama Nyai sebenarnya? Dan dari mana sebenarnya Nyai berasal sehingga Nyai seperti tersesat ke desa kami? Namaku Mutiara Hitam. Aku dari desa jauh di dasar yang sangat jauh. Mutiara Hitam? Namanya aneh, Nyai. Apakah Nyai seorang pimpinan dari sebuah perkumpulan? Aku tidak mempunyai perkumpulan. Apakah tampangku seperti seorang pimpinan? Iya, penampilan Nyai seperti bukan orang sembarangan. Nyai nampak bagai orang yang dihormati. Nah, kenapa Nyai tadi ingin datang ke Telaga Angker itu? Apa Nyai tidak tahu kalau telaga itu angker dan berbahaya? Apa benar begitu? Benar, Nyai Mutiara Hitam. Telaga Angker itu sudah banyak meminta korban. Telaga itu ada penunggunya, makhluk siluman aneh. Aku adalah orang pertama yang melihat makhluk siluman itu. Saya tadi khawatir sekali kalau Nyai sampai datang ke Telaga Angker itu. Desa kami ya memang saat ini sedang diliputi rasa khawatir dan takut. Karena Telaga Angker itu yang sudah banyak meminta korban.
Tapi mereka tidak tahu kalau sebenarnya korban-korban yang sudah banyak berjatuhan karena keganasan makhluk siluman penunggu telaga angker itu. Iya. Mereka hanya menduga kalau semua itu akibat angkernya telaga itu. Makhluk siluman itu memang aneh. Bentuknya bulat, besar, bagai seekor ikan besar. Matanya memancar merah. Kita kini memasuki pusat desa. Suara kelelawar, burung malam. Aneh, kedatanganku membawa perempuan tua yang ada di belakang delmanku disambut dengan suara kelelawar dan burung malam. Mereka semua bertebaran seperti takut. Aneh. Kedatangan Wong Bagus yang membawa perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu disambut dengan sejumlah kelelawar dan burung-burung malam yang bertebaran di atas mereka. Binatang-binatang itu seperti mengikuti perjalanan delman itu. Berhenti. Kita berhenti di sini? Iya, berhentilah. Aku turun di sini. Nyai akan turun di tengah jalan pusat desa ini. Nyai mau kemana? Hari sudah malam. Apa tidak sebaiknya Nyai malam ini menginap di rumahku saja? Biar besok Nyai bisa meneruskan perjalanan lagi. Tidak perlu. Biar aku turun di sini saja. Aku tidak mau merepotkanmu. Aku turun. Mau kemana perempuan tua itu malam begini? Kukira tidak ada warung yang masih buka. Jika dia ingin mencari makanan. Nah, aku sudah turun. Terima kasih. Aku harus pergi mencari warung. Nah, aku pergi. Iya. Hati-hati, Nyai. Jalannya gelap. Wah, mau kemana perempuan tua itu? Kelelawar dan burung-burung itu hilang. Bukankah tadi binatang-binatang itu bertebaran di atas? Tapi setelah perempuan tua itu pergi, binatang-binatang itu lenyap seketika. Aneh. Ketika kami datang, binatang-binatang itu menyambutnya. Perempuan itu juga sudah tidak aku lihat lagi. Dia juga sudah lenyap di kegelapan di depan sana. Kemana perginya perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu? Aneh. Iya. Delman itu baru bergerak pergi. Dan belum lagi Wong Bagus hilang rasa herannya. Tiba-tiba, Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetep anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Wah, Wong tua itu berbunyi. Ada apa lagi ini?
baru saja kembali dari Telaga Angker itu, penduduk semua keluar rumah. Mereka berdatangan ke pusat desa ini. Mereka kelihatan khawatir dan takut sekali mendengar suara maut itu. Gong tua itu memecah suasana. Wah bagus! Wah bagus! Maut datang lagi di telaga celaka itu, Wong Bagus. Siapa lagi yang menjadi korbannya? Siapa lagi yang diminta sebagai korban oleh Telaga Angker itu? Ya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kalian jangan tanya padaku. Aku memang baru saja kembali dari Telaga Angker itu. Tapi aku tidak tahu siapa yang menjadi korban Telaga Angker itu. Mustahil. Apalagi kau baru kembali dari Telaga Angker itu. Bukankah suatu yang mustahil jika kau tidak mengetahui kalau di telaga itu sudah terjadi sesuatu ya? Wah, telaga. Apakah perempuan tua berjubah dan bercadar hitam yang aku bawa kemari itu yang membawa kekhawatiran desa ini? Iya, kukira memang dia penyebab gong tua itu berbunyi. Perempuan tua berjubah dan bercadar hitam. Oh, siapa yang kau maksud perempuan tua itu? Dia. Cepatlah, kita cari perempuan tua itu. Aku jadi curiga. Perempuan tua itu memang aneh dan mencurigakan. Ayo, kita cari dia. Kalian semua, ayo cari seorang perempuan tua berjubah dan bercadar hitam. Perempuan tua itu pasti penyebab gong tua itu berbunyi. Ayo! Oh, bagus! Siapa perempuan itu? Katakanlah! Aku juga tidak tahu. Aku tidak kenal dia. Tapi kita harus curiga. Wah, aku menyesal telah membawanya ke desa ini. Ayo, kita cari perempuan itu sampai ketemu. Dia tadi akan mencari warung. Ayo! Ayo! Wong Bagus akhirnya curiga kepada perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu. Wong Bagus menduga kalau gong tua itu berbunyi karena hadirnya perempuan itu. Wong Bagus akhirnya bersama penduduk desanya mencari perempuan itu, tetapi usaha mereka gagal. Wong Bagus, bagaimana ini? Perempuan tua yang kau maksud itu tidak berhasil kita cari. Apakah sebenarnya perempuan itu berbahaya bagi keselamatan penduduk kita? Kalau berbahaya, kau harus bertanggung jawab. Karena kau yang membawanya ke desa ini. Iya, tunggu. Jangan berpikiran begitu dulu. Kita masih mencari kebenarannya. Aku pun akan terus berusaha mencari perempuan tua itu. Dia harus aku temukan lagi. Aku juga khawatir akan keamanan desa kita. Tapi jika gong tua itu berbunyi karena penyebabnya adalah perempuan itu, bukankah itu berbahaya? Perempuan itu bisa membawa malapetaka di desa ini. Iya, betul. Pokoknya begini, kau harus bertanggung jawab. Ingat, Wong Bagus, kau sering membuat penduduk menjadi khawatir karena kau sudah beberapa kali membawa orang tidak dikenal, termasuk siapa itu wanita bisu yang memang sedang kau cari itu. Karena menurutmu sendiri telah hilang. Benar. Kau selalu membuat ulah. Pokoknya kau harus bertanggung jawab. Perempuan tua yang kau bawa dan hilang itu bisa membuat desa ini celaka. Kau harus berhasil menemukannya lagi. Iya, baik. Aku akan berusaha menemukannya. Aku memang menyesal. Tapi hari sudah malam. Aku harus kembali dulu ke rumahku. Karena aku belum kembali ke rumahku. Nah, aku tinggal kalian. Yuk. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Bos keanginan naik motor.
yang begah, Bos. Oke, Ton. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Takut. Ton, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Restu, kau sudah pulang lebih dulu. Bagaimana? Saya tidak berhasil menemukan orang yang saya cari. Saya sudah keliling lagi desa ini. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Sama sepertimu. Aku malah khawatir. Aku mendapat sial. Apakah kau tadi mendengar suara gung tua itu berbunyi? Iya, Bapak. Aku mendengar. Apakah ada korban lagi di Telaga Angker itu? Justru aku sedang heran. Karena aku baru saja kembali dari Telaga Angker itu. Aku telah membawa seorang perempuan tua, berjubah dan bercadar hitam yang aku temukan di tepi jalan dekat Telaga Angker itu. Siapa perempuan tua itu, Bapak? Aku tidak kenal. Perempuan itu aneh dan mencurigakan. Aku sungguh menyesal membawanya ke desa ini. Dia mengaku bernama Mutiara Hitam. Tapi aneh, kedatangannya disambut sejumlah kelelawar dan burung malam. Perempuan itu kemudian pergi entah kemana. Dan setelah itu, gong tua itu berbunyi. Bukankah itu mencurigakan, Restu? Restu, aku curiga kalau perempuan tua berjubah dan bercadar hitam itu adalah orang yang kau temui dalam mimpimu itu. Nyai Ratu? Iya, Nyai Ratu. Bukankah kau katakan perempuan yang kau temukan dalam mimpi itu adalah perempuan tua berjubah dan bercadar hitam, dan dikenal sebagai Nyai Ratu? Benar, Bapak. Kalau benar perempuan tua itu, desa ini bisa terjadi malapetaka besar. Iya. Karena mimpiku ternyata menjadi kenyataan. Lalu bagaimana? Apa malam ini juga kita mencari perempuan tua itu? Sebaiknya begitu. Nah, mari kita berangkat. Sudah sampai di pusat desa. Bukankah mulai dari jalan ini perempuan tua itu berpindah? Iya, menuju ke arah selatan. Iya. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax.
selanjutnya. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet